akan mengikuti ibadah, tapi terlebih dahulu kita saat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Selesai. Halo anak-anak ibu, kita akan beribadah ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, kita angkat lagu pertama yaitu Keluarga Bahagia. Bapa cinta Yesus keluarga bahagia. Bapa cinta Yesus keluarga bahagia. Bapa cinta Yesus keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Mama cinta Yesus keluarga bahagia. Mama cinta Yesus keluarga bahagia. Mama cinta Yesus keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Kakak cinta Yesus keluarga bahagia. Kakak cinta Yesus keluarga bahagia. Kakak cinta Yesus keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Semua cinta Yesus keluarga bahagia. Semua cinta Yesus keluarga bahagia. Semua cinta Yesus keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Baiklah anak-anak ibu, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mengadakan ibadah. Biarlah ibadah Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan kami dapat melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa. Ampunkan Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, agar tidak terhalang kasih dan berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak ibu masih tetap semangat kan di dalam beribadah? Iya, kali ini lagu yang kedua kita akan menyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali.
mengumumkan persembahan. Berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat lagu pujian, bawa persembahan. Shalom. Boksu ingin menyapa kita semua sekali lagi. Shalom. Ya, baik. Terima kasih ya untuk kesediaannya mengikuti pembinaan karakter pada hari ini. Mari kita akan berbicara dan mendengarkan mengenai keluarga Kristen. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa memohon kepadamu, kiranya Engkau penuhilah hati kami, hidup kami, keluarga kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh senantiasa menjadi umat Tuhan yang memuliakan Engkau saja. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan ini boleh disampaikan, dan hati kami boleh terbuka menerimanya, dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, baik. Hari ini kita akan berbicara mengenai keluarga Kristen, ya, mengenai keluarga Kristen, di mana Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran bagaimana supaya hidup keluarga Kristen itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, baik. Kita akan membaca Alkitab dari Filipi pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yaitu mengenai menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam keluarga Kristen. Mari kita baca bersama-sama. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, demikian. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran
dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, baik. Kalau kita perhatikan akhir-akhir ini ada banyak sekali keluarga yang sudah bergeser daripada tujuan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Maka hari ini kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana keluarga Kristen itu menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Karena keluarga Kristen itu mempunyai tujuan hidup bahagia bersama. Jadi ayah, ibu, anak-anak, keluarga besar semuanya itu mempunyai satu kerinduan supaya keluarga kita boleh hidup bahagia. Nah, ketika kita tadi sudah membaca firman Tuhan, maka hari ini kita mau melihat sebenarnya ada satu segitiga yang mana kita lihat pada puncaknya itu adalah posisi Tuhan. Lalu di bagian bawah sisi sebelah kiri boksu itu ada tulisan orang tua, dan di sebelah sisi kanan kita ada istilah atau tulisan anak-anak. Di tengah-tengah segitiga ini ada satu tujuan, yaitu sehati sepikir satu tujuan mengalami kasih Tuhan. Mengalami kasih Tuhan itu berarti kamu merasakan bagaimana indahnya kasih mesra, bagaimana indahnya satu hati di dalam keluarga untuk menjalankan keluarga itu, hidup di dalam kekeluargaan itu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, ya. Satu hari, satu tahun itu ada 365 hari. Nah, dalam satu hari itu ada 24 jam. Dalam 24 jam itu satu menitnya itu masing-masing punya 60 detik. Jadi dari mulai detik sampai ke menit, sampai ke jam, sampai ke satu hari, satu bulan, sampai kepada satu tahun, itu kita jalani dengan sehati sepikir satu tujuan mengalami kasih Tuhan. Nah, di sanalah nanti kamu merasakan indahnya berkat Tuhan yang diterima oleh keluarga. Ketika orang tua bekerja, ketika anak-anak belajar, dan juga mengurus rumah tangga, sana Tuhan akan memberikan berkatnya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Itu kalau sehati sepikir satu tujuan mengalami kasih Tuhan. Memang ketika kita menjalani hari-hari tersebut, semuanya tidak berjalan dengan mulus, ya. Semuanya tidak berjalan dengan mulus. Terkadang ada tangis, terkadang ada tawa, terkadang ada canda ria, terkadang ada juga tangis karena begitu merasa sesuatu yang besar terjadi dalam hidupnya. Ya. Ada rasa haru. Kenapa? Karena apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan sudah tiba. Nah, jadi ada juga terkadang yang menangis karena kesedihan atau karena kedukaan. Karena rencananya belum tercapai, kehidupan keluarga yang kacau balau, ada keluarga yang meninggal, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini semua akan menjadi satu cara yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita sebagai anggota di dalam keluarga itu. Dan kita mempunyai kerinduan supaya keluarga kita boleh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, pikiran dan perasaan Kristus. Tadi dikatakan ada belas kasihan, ada kasih mesra, ada sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak mencari kepentingan sendiri, ya. Tidak juga menyukai puji-pujian yang sia-sia. Ada kerendahan hati. Nah, itu berada di dalam komunikasi dalam rumah tangga, dalam keluarga yang kita punya. Saya yakin adik-adik sekalian, Bapak Ibu semuanya, kita bisa melihat dinamika yang terjadi dalam keluarga kita. Kalau dinamika itu terjadi, atau ada satu peristiwa yang terjadi, kamu boleh melihatnya kepada dua sisi.
Sisi yang pertama adalah sisi yang menuju kepada kekacauan atau kehancuran, dan sisi yang satunya lagi adalah sisi yang menunjukkan kepada penguatan dan akhirnya kamu memperoleh kemenangan. Kalau saja kamu berpikir, misalnya ekonomi keluarga yang sekarang sedang tidak baik, lalu kamu berpikir ini tidak ada jalan Tuhan di dalamnya, tidak ada rencana Tuhan di dalamnya, maka yang terjadi hari demi hari yang terjadi akan menjadi seperti satu kekeringan, ya, tidak ada kebahagiaan. Namun, walau seberapa berat pun keadaan ekonomi keluarga kita, misalnya kamu berpikir kamu mau pakai sepatu baru, kamu mau dapat uang jajan setiap hari, atau kamu mau pergi kemana-mana ada tersedia saja sesuatu yang mencukupkan kebutuhanmu. Kalau kamu berpikir, pasti nanti kalau aku berusaha, ayahku bekerja, mamaku berusaha, kami bersatu hati, kami berdoa, maka Tuhan akan buka jalan. Maka yakinlah, satu saat kamu akan melihat bagaimana yang kamu cita-citakan itu akan tercapai di dalam keluargamu. Itulah makanya kita perlu mempunyai kasih mesra, mempunyai satu pikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kenapa? Karena tadi tujuan kita sudah jelas, yaitu mau mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya pernah jumpa dengan seorang anak yang menangis ketika kami berdoa ya dalam satu acara retreat. Dia menangis, dia sewaktu berdoa, sudah selesai berdoa, Boksu perhatikan ini, lalu Boksu panggil dia. Jadi apa yang kamu tadi doakan sehingga kamu sampai menangis? Dia katakan, saya punya cita-cita itu besar. Apa cita-citamu? Saya punya cita-cita menjadi seorang dokter. Bagus, saya bilang begitu. Namun saya melihat, jangan-jangan itu hanya cita-cita saya saja yang besar. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya lihat sampai sekarang Tuhan tidak memberkati keluarga kami. Loh, kenapa berpikir begitu? Dia ceritakanlah panjang lebar tentang keadaan keluarganya yang selalu berada dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Bahkan lebih sering mereka kekurangan daripada pas-pasan. Ya. Hampir penderitaan itu hampir merenggut sukacitanya. Ya, kesusahan yang ada dalam hidupnya, dalam keluarganya itu menjadi satu itu yang menjadi sesuatu yang membunuh pikiran-pikiran kegembiraan di dalam dirinya. Lalu Boksu nasihatkan kepada dia, ada banyak orang yang mempunyai kesusahan, tetapi mereka yakin kepada Tuhan yang mereka percaya, yang tujuan daripada doa mereka, sehingga dia punya keyakinan Tuhan itu pasti mampu mengubah hidup mereka kalau orang ini mau setia datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu berbelas kasihan kepada siapa saja. Kamu kan lihat di dalam Alkitab. Tuhan itu tidak pilih kasih. Orang kusta yang disingkirkan orang itu diberkati oleh Tuhan, diberikan kesembuhan. Ya. Seorang perempuan yang sudah puluhan tahun pendarahan, yang punya kondisi tubuh yang bau karena pendarahannya, tidak ada orang yang suka, tapi Tuhan justru memberikan berkat kepadanya ketika dia pegang jumbai pakaian Yesus, dia dapat sembuh. Tuhan justru memberkati dia. Orang buta, ya, orang buta yang buta sejak lahir, dia ingin melihat, dia katakan kepada Tuhan Yesus memberikan belas kasihan kepada dia. Bahkan seorang janda yang miskin, ya, yang hanya punya uang yang sangat sedikit, dan uang yang sedikit dan satu-satunya itu dipersembahkannya untuk Tuhan. Tuhan juga mengatakan kepada orang banyak itu bahwa orang inilah orang yang sesungguhnya akan hidup dengan tidak berkekurangan, ya. Kenapa? Karena dia sudah memberikan semua apa yang ada pada dirinya. Nah, itu makanya kita penting di dalam keluarga kita merasakan satu belas kasihan Tuhan, kasih mesra Tuhan melalui persekutuan yang kita bangun bersama dengan orang tua kita. Jadi intinya, ketika kamu menjalani kehidupanmu ini, kamu mungkin merasakan ada banyak kekurangan, atau mungkin seperti anak tadi itu, dia yakin
dia punya cita-cita, tetapi dia tidak yakin dia bisa mencapai itu. Kenapa? Karena dia kurang beriman. Maka tadi Boksu ceritakan kepada anak ini, dan mulailah ada satu wajah keceriaan dalam dirinya. Dan untuk seterusnya dia terus berusaha untuk hidup dengan baik. Dia hidup dalam keluarga, menjadi orang yang pendoa bagi keluarganya. Dan puji Tuhan, dia menikmati bagaimana suasana indahnya kasih mesra Tuhan yang ada dalam dirinya. Jadi hari ini kita mau melihat itu juga dalam kehidupan kita. Kamu boleh punya cita-cita, kamu boleh punya keyakinan, karena Tuhan juga memberikan kepadamu, kepada kita semua, masa depan yang cerah, masa depan yang pasti, masa depan yang Tuhan berikan itu sekarang sedang berproses. Makanya hari ini Boksu mau ajak kita semua, ayo kita mengalami kasih Tuhan. Mengalami itu kan artinya kita berjalan ya, kita hidup, kita ada di dalam Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan ajarkan melalui kebenaran firman-Nya, itu juga kita terima dalam hidup kita, dan kita juga berseru kepada Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Nah, ini ada ciri khas keluarga Kristen yang Boksu bisa sampaikan kepada kita semua. Dan saya pikir, saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan khususnya adik-adik kami yang menyaksikan atau ikut dalam ibadah ini, pembinaan karakter ini, kita semua bisa memahaminya. Ya. Yang pertama, pada sisi bagian kiri Boksu itu ada ayah yang bertanggung jawab. Ayah yang menjadi imam, ayah yang mengajarkan iman kepada keluarganya dengan cara menghidupi imannya, ya, menghidupi apa yang dipercaya oleh ayahnya tersebut. Maka dia bisa menjadi imam, menjadi kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, dia bertanggung jawab menafkahi keluarganya, dan bukan hanya sekedar menafkahi keluarganya, tapi meletakkan dasar-dasar iman yang benar di dalam keluarga itu dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Terkadang tidak perlu banyak bicara, namun kita perlu melihat apa yang dipraktekkan oleh ayah kita ini sehubungan dengan iman yang dipercayai. Kemudian di sisi sebelah kiri kanan kita bisa melihat ibu yang bijaksana. Tugas seorang ibu di dalam rumah tangga adalah menjadi penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan dengan suaminya. Jadi bukan berarti istrinya kerja sendiri lalu suaminya tenang-tenang minum kopi di pajak atau di kedai-kedai atau minum tua begitu. Bukan seperti ini. Namun bersama-sama. Mereka biasanya kita biasanya membagi tugas. Ada yang mengurus keluarga dan ada juga yang mencari apa. Walaupun tadi Bos katakan itu bukan menjadi tugas satu-satunya, namun itu pokoknya ya. Jadi bisa juga berkembang. Kemudian seorang ibu yang bijaksana, dia juga menata keluarga, ya, menata keluarga, mengatur anak-anaknya, mengajari anak-anaknya bagaimana untuk mengurusi rumah tangga dan juga memberikan contoh-contoh dan teladan. Kalau kita perhatikan ya, dari segi tugas dan tanggung jawab ayah dan ibu ini, luar biasa sekali. Seorang ayah dan seorang ibu tidak pernah belajar bagaimana untuk menjadi seorang bendahara yang hebat. Tapi mereka bisa bekerja sama untuk mengatur kehidupan dalam keluarga. Nah, kalau kita lihat lagi seorang ayah, dia nggak pernah belajar bertukang. Dia nggak pernah sekolah bertukang. Tapi kalau ada mungkin barang-barang yang rusak, yang di rumah kita yang tidak harus memanggil tukang, ya ayah kita juga bisa kerjakan itu kan. Nah, kemudian kita juga lihat ibu kita. Ibu kita tidak pernah itu belajar masak-memasak, kursus memasak, tidak pernah. Tapi kalau masakan-masakan di rumah kita bagaimana rasanya? Ayo, coba jawab. Bagaimana rasa masakan di tempat kamu? Pas. Sama seperti tempat Boksu juga enak. Ya. Walaupun ibu tadi, istri tadi tidak pernah belajar masak-memasak. Tidak jurusan SMK masak-memasak, tapi bisa. Ya, seorang ibu juga luar biasa, bisa mengelola atau melakukan berbagai pekerjaan dalam waktu yang berdampingan, berdekatan persis. Dia masak, sambil dia tunggu gorengan ikannya dia menyapu, sambil selesai dia menyapu menunggu sayurnya masak,
dia juga mengepel rumah, membereskan pakaian, memutar kain di mesin cuci. Begitu juga ayah. Ya, kalau kita hitung-hitung tenaga seorang ayah itu tenaganya hanya sedikit. Tapi bisa pula seorang ayah ini memikul 10 kali beras mungkin 30 kilo. Artinya sudah 300 kilo ya. Mondar-mandir dia angkat itu kalau dia punya toko dan tidak ada pekerja. Kita bisa melihat begitu banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua, ya, yang dilakukan oleh orang tua, sehingga itu memberikan kepada kita satu contoh dan teladan betapa mereka sudah mempunyai tanggung jawab, ya. Begitu juga seorang anak dia memelihara dan menjaga nama baik keluarga, ya, memelihara dan menjaga nama baik keluarga. Tidak ada yang boleh mencemari keluarga. Karena itu seorang anak harus hidup sopan santun, harus hidup dalam ketertiban, harus menjadi anak yang bermoral, ya, harus menjadi anak yang rapi, anak yang penurut. Kenapa? Karena orang akan melihat itu. Saudara bisa bayangkan kalau seorang anak urak-urakan, kemana-mana sesuka hatinya saja, ada lingkungan yang bersih, dia buat jorok, atau seorang anak itu berjalan di kebun orang lain, lalu bunga-bunga dipetikinya sembarangan, begitu. Orang akan menilai, oh ini orang tuanya nggak pernah ajar anak ini untuk tertib, begitu. Nah, kalau seorang anak itu juga dia pergi kemana-mana, lalu bajunya compang-camping, ya, kotor, ya, orang bilang, wah ini mungkin kalau bajunya kotor, orang tuanya pasti nggak tegur ini. Kenapa? Karena dia sekarang pakai baju yang jorok, bajunya tadi bersih, sekarang udah main sesukanya dan begitu jorok. Nah ini mungkin orang tuanya tidak menjaga kerapian anak-anak ini, kecuali kita sedang berolahraga atau mungkin bergotong royong, ya. Tapi kalau dalam bermain biasa, kita tidak teratur, kita tidak tertata, orang lain akan menyangkakan bahwa orang tuamu tidak pernah mendidik engkau kepada hal yang sopan, kepada hal yang etika, dan juga kepada hal-hal yang mudah kamu lakukan dalam hidup. Jadi waspada. Jadi menjaga nama baik keluarga itu bisa kamu lakukan dengan sopan santun, tertib, tutur kata, perlakuan, tindakan-tindakan itu yang sesuai dengan karakter Kristen. Ya. Ini yang ada dalam dirimu, kejujuran, ya, pembicaraan apa yang kamu katakan itu yang kamu praktekkan. Hal-hal ini akan banyak sekali mendukung bagaimana keluarga kita itu kita jaga nama baik. Kemudian juga kita mempunyai ciri khas seorang anak itu membantu orang tua, ya, membantu orang tua. Saya pernah melihat seorang anak umur 4 tahun, ya, umur 4 tahun, lalu dia main guli bersama dengan teman-temannya di lapangan, lalu dia lihat ayahnya pegang sapu lidi, kemudian ayahnya mulai menggeser sampah yang ada di halaman itu dengan sapu lidi. Si anak ini rame-rame dengan teman-temannya tadi langsung minta, "Papa, mari saya yang sapu." Nah, lalu teman-temannya yang lain, mereka juga ambil sedok sampah, kemudian ada yang buang ke tempat sampah, dan akhirnya mereka rapikan itu semua. Dan akhirnya mereka main-main bersama. Nah, karena kesukacitaan seperti itu, si ayah tadi pergi ke dapur suruh, "Mah, tolong buatkan teh manis untuk anak-anak kita." Lalu si ayah payu sepedanya, pergi cari goreng, kemudian mereka duduk bersama-sama bercerita begitu dengan keluarga ini, dengan anak tetangga-tetangga yang ada di sana, makan goreng sambil minum teh manis, dan mereka berkelakar dengan sukacita. Enggak kan? Itu karena apa? Karena ada kebersamaan, karena ada kesatuhatian, karena ada satu jiwa, satu perasaan, ada rasa kasih sayang satu dengan yang lain. Tidak memikirkan kepentingan supaya dia dihormati dan dia tidak perlu dihormati. Tidak demikian. Tapi mereka saling membantu sehingga terciptalah satu nuansa kekeluargaan yang penuh dengan keindahan. Nah, jadi ke depan Boksu mau berharap supaya kita semuanya boleh sehati sepikir, satu tujuan,
mengalami kasih Tuhan di dalam satu keluarga Kristen, keluarga yang sukses dan bahagia. Amin. Mari kita hidup di dalam kasih Tuhan ini senantiasa dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu supaya keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang sukses, menjadi keluarga yang mengalami kasih sayang Tuhan dari hari ke hari. Berkatilah ayah, ibu kami yang berusaha untuk mewujudkan satu keluarga Kristen yang bahagia. Begitu juga dengan anak-anaknya. Biarlah juga boleh satu hati memelihara nama baik keluarga dan juga membantu orang tua supaya keluarga kami menjadi keluarga pujian, menjadi keluarga yang dicontoh oleh orang lain sehingga banyak orang boleh percaya kepada Yesus melalui kesaksian yang mereka lihat dalam keluarga kami. Mari Bapa, berkatilah kami dengan sukacita dan dengan damai sejahtera daripada Engkau. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita buka hati kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin.